Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang saya muliakan Pak Hamdan Sugilar, yang saya banggakan rekan-rekan dosen dari angkatan 2021. Mungkin ada mahasiswa juga mungkin di sini ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik sampai selesai, dan harapannya kita belajar bersama ya, Bapak Ibu atau teman-teman semua. Tidak ada maksud untuk menggurui, karena sejatinya ilmu yang sedang kita pelajari bersama ini adalah ilmu yang sudah familiar, jadi kita hanya mereview saja, mengulang saja. Barangkali ada Bapak Ibu yang lupa atau yang mungkin baru melihat. Nah, ini pada dasarnya bukan saya mengajarkan, tapi kita belajar bersama. Marilah kita awali kegiatan hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya ingin menyapa dulu, mungkin ini ada Bu Risma Nur Malasari ya. Ini mahasiswa atau dosen itu? Mahasiswa, Pak. Oh, mahasiswa. Ya, saya doakan biar jadi dosen kalau gitu. Amin. Nah, ini yang dosen siapa aja ya, Bapak Ibu? Kalau ada kode 6F, ya ini kayaknya mahasiswa memang ya. 6F ini, yang 6F ini mahasiswa jurusan apa nih? Di sini ada V-nya Dara 6F. Nah, V-nya Dara mahasiswa atau dosen? Mahasiswa, Pak. Oh, mahasiswa. Dari jurusan mana? Jurusan Pendidikan Matematika. Oh, jurusan matematika. Wah, ini pasukannya Pak Hamdan, berarti Pak Hamdan ya. Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa ikut menyimak ya. Kalau yang dosen siapa aja ya di sini ya? Kalau Bu Amalia Dwi Utami? Saya dosen, Pak. Oh, dosen. Dosen di mana, Ibu? Formasinya bahasa Inggris, tapi penempatannya di Fakultas Syariah dan Hukum. Syariah dan Hukum 2021, Bu ya? Betul. Oke, terima kasih, Bu. Kalau Bu Mila Irmawati? Iya, baik Bapak. Saya juga kebetulan dosen. Masya Allah. Sama dengan Amal, dosen bahasa Inggris di Fakultas Usuluddin. Fakultas Usuluddin. Aduh, sebetulnya saya ingin melihat videonya ini. Coba ya, baik. Terima kasih, Bu. Boleh Bapak Ibu dinyalakan dulu barangkali sebentar saja, karena ini kan di-record dan kami juga butuh laporan nih supaya bisa tahu ternyata memang kegiatan ini berjalan dengan baik dan disimak oleh Bapak dan Ibu. Nah, di sini sudah banyak yang nyalakan video ya. Ada Bu Mila Irmawati ya. Kemudian Bu Mila di apa, di fakultas apa, Bu? Oh, saya di Fakultas Usuluddin, Bapak. Usuluddin ya. Bahasa Inggris juga ya? Dosen bahasa Inggris. Oke, bahasa Inggris. Terima kasih Bu Mila. Ini ada Syifa Waliyatus Sofia. Nah, ini mahasiswa ya? Ya, Pak. Mahasiswa. Mahasiswa. Ya, oke, terima kasih. Ini ada Pak Muhammad Amin, MPD. Pak Muhammad Amin di fakultas apa, Pak? Belum di-unmute, Pak. Belum di-mute. Belum di-unmute, betul. Sip. Di mana, Pak, nih? Di FSH juga, Pak, di Syariah dan Hukum, Syariah ya. di HTN. Dosen apa, Pak? Formasinya dosen Bahasa Arab. Bahasa Arab. Oke, terima kasih Pak Muhammad Amin. Siap. Mbak Amalia Dwi tadi udah ya. Kemudian, wah ini ada Arif nih. Luar biasa Pak Arif. Risma udah tadi ya. P-nya sudah, Tesipa sudah. Teh Silpi Febrianti. Nah, mahasiswa juga ya. Oke, ada Pak Ahmad
Maula Hadi. Pak Ahmad di dosen nih Pak ya, di fakultas apa Pak? Oke. Oh, Oke Pak ya, Ahmad, halo. dosen Pak di Saya fakultas apa Pak? di Syariah Pak, saya Di Pak. Syariah, Masya Allah. Hmm, Di ya. jurusan dosen apa Di- Pak mengajarnya? Kalau formasi sih Formasi dosen hukum internasional Pak. hukum internasional. Ya. Hmm. Oke, terima kasih Pak Ahmad Maula Hadi ya. Ini ada Ibu Ade Ponira, ada Salda Dwi, ya, ada Sekar Purnami, ada Vista Ulia, ada Salsa, ya, ada Zulfiani, ada Imam Sucipto dan Pak Ade Arif. Oke, ingin hati menyapa semua nih, karena kalau tidak disapa tuh jadi kurang akrab kita ya. Tapi tidak apa-apa, sambil berjalan nanti kita sambil kenalan lagi ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, saya mohon izin share screen. Bukan maksud aduh ini ada penyusup ini sebetulnya nih satu ini. Ada penyusup. Ada Pak Arif Nursiha. Ini Pak Arif Nursiha ini bukan angkatan 2021 nih. Tes. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu ya, tadi ada kendala. Oke. Kita langsung saja ke materi Bapak Ibu ya. IT literasi for academic writing. Jadi yang akan kita diskusikan di sini adalah tools yang akan digunakan dalam proses menulis Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pasti sudah mengenal, hanya penggunaannya ada yang biasa dipakai, ada yang jarang dipakai. Nah, oleh karenanya dengan adanya materi ini mudah-mudahan Bapak Ibu bisa selalu menggunakan tools-tools atau aplikasi yang bisa menunjang kebutuhan kita dalam menulis artikel Bapak Ibu ya. Di sini yang ingin dikenalkan pertama adalah templating atau template ya dari artikel yang biasa kita kenal di jurnal itu kan biasanya disediakan template. Nah, setiap jurnal itu punya gaya selingkungnya masing-masing dan kita tidak bisa memaksa mereka untuk mengikuti selera kita. Mungkin ada juga template yang kurang eye-catching misalnya ya, atau kurang rapi dan lain sebagainya. Jangan kita intervensi pengelola jurnal, tapi kita yang perlu mengikuti pola mereka. Biasanya jurnal yang baik itu menyediakan template bagi penulis, dan template yang baik itu di stylenya, kalau di Word itu Bapak Ibu nanti kita simulasi ya, di Word itu ada style yang ketika kita ingin mengubah format di aplikasi atau di Word ya, itu kita tinggal klik saja, nanti formatnya akan berubah secara otomatis. Saya kira memang ini Bapak Ibu sudah terbiasa, mudah-mudahan nanti kita simulasi dan bisa kita praktikkan di laptop Bapak Ibu masing-masing ya. Nanti akan coba saya share filenya, kalau tidak di kolom chat mungkin bisa di WA ya. Kemudian
kita perlu memanfaatkan heading style pada Microsoft Office Word karena itu bisa mempercepat, mempermudah, dan banyak keuntungan yang lainnya. Lalu juga manfaatkan cross reference pada Microsoft Office Word. Nah, ini perlu kita gunakan. Referensi manager juga penting karena yang menjadi pentingnya adalah artikel yang kita tulis itu kan nantinya bukan hanya kita yang baca atau bukan hanya kita yang menulis, Bapak Ibu ya. Biasanya ada penulis lebih dari satu orang. Jadi seringkali begini, ada dua file ya. Si A nulis, si B nulis. Ya. Ternyata nama filenya sama. Ketika dikirim, ketimpah, ya, ada yang hilang. Nah, ini biasanya terjadi kalau kita terdiri dari lebih dari satu penulis, tapi tidak memaksimalkan tools yang ada. Berikutnya Bapak Ibu, ini kita akan sebelum ke referensi manager, saya sedikit ke ini ya, ke menggunakan apa tadi, template ya. Nah, saya izin share screen-nya, share screen Word ya. Oke. Di Word ini Bapak Ibu, mungkin ada yang pernah atau mungkin sering Bapak Ibu menggunakan ini ya, apa namanya nih, style ya, ada di atas ini. Nah, ini style ini bisa kita manfaatkan banyak hal ya, tapi yang akan kita fokuskan di sini adalah penggunaan style yang sesuai dengan template masing-masing jurnal. Ya, Bapak Ibu, saya sudah punya contoh apa namanya, template dari salah satu jurnal, dan ini nampaknya cukup bagus ya dalam penggunaan stylenya. Nah, sebentar Bapak Ibu ya. Ya, saya akan share screen-nya. Oke. Ini Bapak Ibu ya, ini adalah style contoh yang ada dari jurnal ekonomis ya. Kalau kita lihat di stylenya ini, nah ini banyak Bapak Ibu ya, yang sudah mereka setting. Nah, ini setting-setting ini fungsinya untuk apa? Untuk memudahkan penggunaan style ya di artikel yang kita miliki. Nah, coba kalau kita tempatkan kursor kita di sini ya, di title, di judul, maka yang aktif adalah MDPI underscore 1.2 title. Nah, ini settingnya untuk ini Bapak Ibu ya. Kemudian ini juga sama untuk nama ya, untuk nama penulis settingannya yang ini ya. Untuk afiliasi settingnya adalah yang ini, afiliasi. Nah, ini jadi sudah dikasih nama semua Bapak Ibu ya. Di sini bagus sekali itu ya, ada abstrak, nanti abstrak beda lagi formatnya. Jadi tidak kita setting manual Bapak Ibu. Kita tinggal klik, lalu apa namanya, misalnya abstraknya. Abstraknya ini belum tersetting, lalu kita klik saja. Nanti dia akan berubah sendiri Bapak Ibu ya. Begitupun dengan yang lain, nanti dia akan menyesuaikan. Ini adalah cara kalau memang template-nya sudah ada stylenya Bapak Ibu ya.
Jadi ketika kita download download template dari jurnal, lalu ketika kita buka stylenya sudah rapi, sudah aktif, nah ini mudah saja kita untuk menyesuaikan. Nah, kadang-kadang kita membuat artikel itu kan sudah ada artikelnya. Ya, bagaimana file file template dengan file artikel yang kita miliki menggabungkan stylenya supaya masuk ke artikel kita. Dua cara, atau mungkin ada beberapa cara sih, tapi yang ingin saya tawarkan dua cara. Yang pertama, kita secara manual mengcopy dari artikel kita ke template, ya, satu-satu kita paste, ya, copy paste, dan copy pastenya bisa kita gunakan tools clipboard Bapak Ibu ya. Nah, nanti clipboard ini bisa kita manfaatkan, ini jarang dipakai Bapak Ibu, ketika kita copy misalnya ya, itu akan ditampung dulu di papan ini ya, papan clip ini. Jadi ketika kita pindahkan ke file yang akan kita paste, kita tinggal klik saja, jadi tidak terlalu memakan waktu yang lama. Itu cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, jurnal yang bagus akan menyediakan template, dan template yang baik ada stylenya. Tapi memang tidak semua template ada stylenya. Dan template yang bagus itu adalah filenya sudah berbentuk .x. Nah, jadi ketika kita save as itu, Bapak Ibu, ini tinggal pilihannya di sini ada Word template. Nah, nanti dia akan menyimpan file dengan bentuk template. Itu Bapak Ibu. Nah, kalau memang dia sudah bagus, ada formatnya template, maka anggap saja file ini adalah file artikel kita. Ya, ini stylenya masih kosong, misalnya ya begitu Bapak Ibu ya. Artikel kita, bagaimana caranya supaya stylenya template pindah ke sini. Nah, ini bisa kita setting Bapak Ibu. Ya, jadi kita settingnya, kita klik. Tapi mohon maaf nih, sebetulnya sebelum dilanjutkan, ini kan yang saya gunakan adalah Microsoft Office Word di Windows ya, Bapak Ibu ya. Nah, saya belum tahu nih, kayak Pak Arif Nursiha ini kan pakainya MacBook nih, saya nggak tahu nih MacBook itu sama atau enggak nih. Atau Bapak Ibu mungkin banyak juga yang menggunakan MacBook, saya belum pernah nyoba, mudah-mudahan sih mirip-mirip gitu ya. Kalaupun beda, ya beda-bedanya sedikit, mungkin posisinya aja yang beda. Nah, mohon maaf nih Pak Arif Nursiha, mudah-mudahan sama ya. Nah, mudah-mudahan sama. Nanti saya minta private ke Pak Fikri ya. Oke, siap Pak Arif. Oke, berikutnya saya ulang Bapak Ibu ya, di pojok ini, di style ini, Bapak Ibu bisa pilih manage style. Nah, ini kalau Bapak Ibu ingin men-setting secara manual ya, ini bisa satu-satu. Anggaplah Bapak Ibu sedang mengerjakan yang lain, settingnya di sini. Tapi kalau untuk memindahkan dari template yang ada ke artikel kita, itu bisa gunakan import atau export data ya. Jadi kita siapkan di sini bahannya dari mana ya, bahannya kita siapkan dari nah ini kita tutup dulu. Bahannya misalnya kita ambil dari ini Bapak Ibu ya, dari kemudian untuk sumbernya ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu ya, yang bisa masuk ke tools ini adalah yang formatnya template tadi ya. Nah, ini template yang style yang sudah disiapkan oleh template ya, yang tadi kita download, template ekonomis. Nah, ini semuanya sudah ada di sini. Kita tinggal copy saja Bapak Ibu ke sini ya, semua
kita copy ya. Nah, ini simulasi template ini juga Bapak Ibu perlu menyiapkan taruhlah misalnya si artikel yang akan kita masukkan settingan stylenya itu kita save as dulu sebagai template juga. Nah, jadi supaya bisa masuk. Nah, ketika sudah jadi template itu si artikel kita tetap bisa di save sebagai Word biasa gitu ya. Ketika sudah masuk Bapak Ibu, nah dia akan berpindah semua ke sini Bapak Ibu ya, bisa dilihat di stylenya ada di sini. Ketika kita misalnya ketik judul, nama penulis, afiliasi, abstrak, misalnya begitu ya Bapak Ibu ya, lalu kata kunci. Nah, ini kita tinggal klik-klik saja. Judulnya ini, nama penulisnya ini, authors, ya kemudian afiliasi, history ini. Mana ya? Nah, ini. Afiliasi, ya, afiliasinya di situ. Kemudian abstraknya ini, lalu keywordnya ini. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi kita tinggal klik-klik saja. Nah, itu ya Bapak Ibu ya, cukup ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya stop dulu share screen-nya. Bentar. Mudah-mudahan saya bisa kirim file ke sini. Saya akan coba kirim contoh template-nya ya Bapak Ibu ya. Wah, saya belum bisa kirim nih. Nanti saya satukan saja di dalam satu RAR ya, nanti dikirim di grup. Itu untuk template Bapak Ibu ya, templating. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menerapkan dan bisa mencoba. Sekali lagi itu kalau template-nya ada stylenya. Kalau tidak ada stylenya mungkin ya terpaksa kita harus manual. Bisa juga sih sebetulnya kita setting ya. Jadi si template itu kita blok lalu kita jadikan style itu juga bisa. Ya. Silahkan dicoba-coba sendiri oleh Bapak dan Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, saya kembali ke ini ya, ke Nah, sekarang kita akan menuju ke reference manager Bapak Ibu ya. Reference manager ini yang terkenal itu banyak Bapak Ibu. Mungkin kita biasa pakai Mendeley atau Zotero, kemudian ada juga yang di Word ya, bawaan Word-nya. Nah, itu bisa digunakan oleh Bapak Ibu. Bentar, saya akan share screen lagi ini. Ya. Nah, Bapak Ibu, Reference Manager ini adalah gimana ya? Dirasa penting karena kita akan menjadikan artikel kita sebagai karya ilmiah yang saling mensitasi begitu. Oleh karenanya biasanya yang membuat karya kita itu tidak tersitasi adalah yang mensitasi itu tidak sesuai mengutipnya. Jadi misalnya namanya itu tidak sama. Akhirnya beralihnya ke yang lain. Nah, ini sering terjadi Bapak Ibu. Misalnya namanya mirip seperti Hasan Basri. Ya, itu banyak ya. Misalnya Miftahul Fikri juga bukan satu nama saja di alam semesta, itu banyak. Nah, biasanya kalau kita menggunakan referensi manager, nanti dia akan lebih tersitasi dengan baik. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan referensi manager ini. Kalau terkait dengan penggunaan referensi manager, mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa, tapi ada beberapa hal yang perlu juga kita
ulas lagi supaya Bapak Ibu kembali mengingat ya. Ya, ini Bapak Ibu terkait dengan reference manager ini di saya menginstal Mendeley Sheet-O-Matic ya. Jadi silakan Bapak Ibu yang belum menginstal aplikasi Mendeley, silakan diinstal. Caranya mudah sekali, tinggal ke Google, ketik Mendeley, lalu dicari download ya, di download, diinstal. Nampaknya saya tidak perlu memberikan tutorial cara installnya, silakan Bapak Ibu mencoba sendiri atau melihat di YouTube cara installnya. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah Bapak Ibu, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dengan Mendeley ini. Yang pertama adalah bagaimana caranya mengubah daftar pustaka atau referensi yang manual ke Mendeley. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini saya punya contoh yang manual. Ya, bagaimana membedakan yang manual dengan yang sudah menggunakan referensi manager. Caranya adalah ketika kita klik, nah ini saya juga punya yang otomatisnya ya, yang sudah menggunakan aplikasi ya. Nah ini ketika kita klik kanan, lalu kita pilih toggle code ya, nanti akan muncul Mendeley bibliografi. Nah ini di sini berarti referensi yang kita gunakan adalah menggunakan Mendeley. Ya, kalau yang manual, ketika kita klik kanan itu biasa saja, tidak terjadi apapun, berarti dia manual ya. Nah ini diklik biasa saja, nah berarti dia manual. Kadang-kadang ada yang sudah menggunakan secara manual, tapi kita harus mengubah, memigrasikan ke Mendeley. Gimana caranya? Caranya adalah menggunakan salah satu situs Bapak Ibu ya, atau web ya. Ini di blog ya, semua di blog, di copy, kemudian kita akan pindah ke webnya. Nah, webnya apa? Yang biasa saya gunakan adalah anystyle.io. Nah, anystyle.io. Nah, ketika kita ke sini kita paste Bapak Ibu. Ya, nanti dia akan mendeteksi ternyata ada 25 referensi yang ada di teks yang kita paste ya. Kemudian kita klik ya, berikutnya dia akan meminta kita mengedit. Nah, ini Bapak Ibu perlu memastikan bahwa kata-kata yang ada di sini ya, yang ada di tiap barisnya itu sesuai. Nah, lihat Bapak Ibu, ini nama ya, nama orang berarti masuknya ke author ya. Ini tahun masuknya ke tanggal ya. Ini judul harus ke title, ini jurnalnya, volume dan isu, halaman, lalu URL. Nah, kalau ada yang tidak sesuai, Bapak Ibu bisa ubah dengan cara diklik, ya, lalu di find labelnya dicari. Ya, misalnya ternyata tidak ada yang, ini harusnya bukan URL tapi DOI ya. Klik saja, diganti saja gitu. Ini juga sama misalnya. Ya, tinggal diklik saja, diubah. Nah, ini akan mempengaruhi nanti penempatan si kalimat ini masuknya ke apa gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini jangan disimpan di URL tapi di DOI ya. Begitu seterusnya Bapak Ibu silakan dicek. Nah, ini di bagian ini juga perlu teliti ya. Ibaratnya lebih tanggel ya, ini tanggel ini bahasa Korea Bapak Ibu ya. Lebih tanggel masukin manual satu-satu daripada mengecek ini di aplikasi ya. Jadi ini tidak setanggel memindahkan tanggel itu ya, ringkin intinya sih masukin satu-satu gitu kan, capek ya Bapak Ibu ya.
Nah, cukup dicek saja gitu. Kalau ini kan tinggal dipindah-pindahkan saja posisinya, ini lebih. Nah, kita lebih baik teliti di sini daripada kita harus manual satu-satu gitu. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, taruhlah sudah selesai semua, kita save Bapak Ibu ya. Kita save. Nah, ini saya biasanya pakai yang BibTeX. Kita save, kita download. Save, kita download ya. Install 8. Nah, ketika sudah di-download Bapak Ibu, baru kita masuk ke Mendeley ya. Bapak Ibu, ini adalah tampilan dari Mendeley yang saya punya. Nah, Bapak Ibu ketika sudah mendownload, membuka aplikasinya, silakan dibuka ya. Nah, ketika sudah dibuka, kita tinggal masukkan saja, tinggal add saja, add file yang tadi sudah kita download ya. Kita tinggal open. Nah, semuanya akan masuk ke sini Bapak Ibu. Ya, semuanya akan sudah masuk ke sini. Jadi kita tidak perlu satu-satu menginput. Ya, tidak perlu satu-satu menginput. Kemudian Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan dari Mendeley ini adalah metadata. Ya, metadatanya kenapa harus diperhatikan? Karena biasanya metadata yang diinput itu akan acak-acakan karena memang sistem ya, tapi lebih sedikit kok. Intinya nggak terlalu banyak yang perlu kita perhatikan. Di sini sih memang alhamdulillah sudah saya rapihkan, kayak misalnya ada judul yang besar semua, misalnya judul artikel yang besar semua, ini kan perlu diubah ya. Kemudian ada penulisan nama, ini perlu diperhatikan Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara mengedit metadata? Silakan Bapak Ibu diklik salah satu ya. Diklik salah satu lalu kita cek. Ya, diceknya di bagian kanan Bapak Ibu di detail. Nah, ini pastikan ini sesuai dengan namanya. Nah, ini kan sebetulnya ada 3 orang Bapak Ibu ya. Tapi di sini terdeteksi seperti ada 4 orang. Ya, oleh karenanya perlu kita ubah Bapak Ibu ya, supaya jadi 3 orang. Gitu. Nah, sebetulnya ini bisa kalau kita mau bisa diupdate Bapak Ibu ya. Nanti dia akan merujuk ke sumber aslinya. Misalnya begini, ini kan sudah hasil editan saya sebetulnya. Ketika kita update. Nah, nanti dia akan mengambil dari data yang terhubung dengan internet Bapak Ibu ya. Nah, ini jadinya yang tadinya Ali, Agus, Ali, A, jadi Ali, Agus. Nah, ini dia akan mengambil nama aslinya. Nah, ini bisa dilihat di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini jadi diambil nama aslinya, dan tadinya tidak ada abstraknya, ini sekarang abstraknya dia terisi. Ya, DOI-nya juga ada karena memang awalnya ada ya. Kemudian untuk volume, isu, dan tag-nya juga terisi. Nah, Bapak Ibu yang perlu detail juga diperhatikan, selain judul, nama penulis atau author, nama jurnal, ini juga penting Bapak Ibu ya. Ini tahun, volume, isu, ya, dan halaman ini juga penting diperhatikan karena ada yang menumpuk di dalam satu kolom. Jadi 4,1 itu dalam satu kolom. Nah, ini perlu dipisahkan karena nanti berpengaruh terhadap hasil dari Mendeley yang kita gunakan. Nah, ini juga sama Bapak Ibu ya, yang lain juga bisa begitu, bisa diupdate kalau memang akan terhubung dengan yang asli. Kalaupun tidak, misal Bapak Ibu menemukan ketika diupdate malah jadi parah ya, lebih baik Ctrl Z saja, dikembalikan, dijadikan kembali dan diedit secara manual. Nah, ini akan lebih rapih nantinya Bapak Ibu. Nah, ini sampai di sini ini adalah tahap Bapak Ibu menggunakan Mendeley ya, ketika sudah masuk ke sini, ini tandanya data yang tadi kita ingin pindahkan dari manual ke otomatis sudah pada tahap yang benar. Namun Bapak Ibu yang perlu diperhatikan lagi adalah secara otomatis di Word ini tidak akan muncul kalau di badan naskah tidak kita gunakan. Oleh karenanya ya, kita juga perlu memastikan
artikel yang badan naskah yang kita gunakan ini memang menggunakan tools dari Mendeley ini ya. Saya akan contohkan menggunakan artikel yang ada ini ya. Ya, misalnya ini saja. Satu paragraf saja kita contohkan. Saya akan mencontohkannya yang tidak menggunakan, tadi Bapak Ibu ya, tidak menggunakan Mendeley ya. Maaf. Nah, ini tidak aktif Bapak Ibu ya, apa nih namanya, citasi otomatis dari Mendeley-nya. Tadi namanya Nesty. Ya. Ini bisa kita ubah, taruhlah begini ya. Tinggal kita input Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu menginputnya secara tepat. Ya, bisa diklik insert citation atau bisa dengan cara di keyboard ALT sekaligus huruf M ya. Nah, Bapak Ibu kalau dideteksi ketika kita cari tidak ketemu berarti Mendeley kita belum sinkron. Ya, belum sinkron. Nah, ini perlu kita sinkronasi. Sinkron ya, synchronize ya, di sini di Mendeley-nya sinkron ya, nanti dia akan mendeteksi Bapak Ibu ya. Nah, ini ada Bapak Ibu ya. Nggak ada juga. Oh, ternyata saya salah ketik Bapak Ibu ya. Oke, ini ada ya. Nah, enaknya pakai Mendeley ini kita bisa gunakan stylenya Bapak Ibu, style dari Mendeley ya. Kalau kita gunakan Turabian atau style-style yang lain lah mungkin. Nah, ini akan aktif apa namanya ini footnote Bapak Ibu. Jadi footnote kita tidak perlu menggunakan manual insert dari sini ya, dari Word ya, tapi cukup kita ubah saja stylenya. Kalau biasa menggunakan APA ya, APA style, nah itu tinggal diubah, nanti dia akan menyesuaikan formatnya ya. Formatnya akan menyesuaikan dan setidaknya lebih rapi Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau ini berarti tahunnya ini tidak rapih Bapak Ibu saat di di metadata ya. Ketika kita cek harusnya sambil kita cek ulang. Nah, ini betul saja Bapak Ibu ya. Ternyata ininya salah ya, metadatanya salah. Harusnya artikel ya. Nah, ini juga penting Bapak Ibu. Jurnal artikel ya. Kemudian ininya tidak ada tuh ya, kosong. Nah, maka perlu kita ubah sini 2016 misalnya. Ini contoh saja misalnya volume 1 isu 1 ya. Nah, ketika sudah kita ganti ya, sebetulnya tidak perlu disinkronis lagi juga tidak apa-apa, biasanya cukup 1 kali. Nah, nanti harusnya dia akan berubah. Ya. Nah, ini kalau ini masih tidak ada tahunnya ya, harusnya ketika di-refresh muncul. Nah, ya, muncul Bapak Ibu ya. Nah, berarti kalau Bapak Ibu nanti menemukan tahunnya tidak muncul, itu berarti di metadatanya ada data yang miss ya, yang tidak rapi dan perlu dirapihkan. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini kan tadi manual Bapak Ibu ya. Kalau yang otomatisnya, yang dari Mendeley-nya, nah ini adalah perlu kita
masukkan di sini Bapak Ibu ya. Ya, misalnya ini Bapak Ibu ya, kita insert. Nah, maka dia akan masuk ke sini Bapak Ibu ya. Mungkin ini Bapak Ibu sudah tahu ya, sudah biasa menggunakan ini. Ya, tapi ketika Bapak Ibu melihat tampilannya seperti ini, berarti ini kan tidak betul ya dalam penggunaan dalam penggunaan referensi manager ya. Oke, bagaimana cara mengatasi ini? Nah, sambil sekalian saya ingin menyampaikan materi tentang pengutipan dari Google Scholar. Nah, kita akan juga memperbaiki ini ya, si referensi yang masih belum rapi tadi ke Mendeley-nya ya. Mungkin bisa ke sini Bapak Ibu ya, ketika kita ingin memperbaiki artikel ini sebetulnya apa sih, artikel ini dari mana sih sebetulnya gitu ya. Kita bisa copy ya, mengcopy data judul minimal ya, minimalnya adalah judul, lalu kita cari masuk ke Google Scholar Bapak Ibu ya. Ya. Tinggal kita paste Bapak Ibu ya di Google Scholar. Mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan Google Scholar ya. Tinggal dicari data yang ingin kita perbaiki tadi. Misalnya ditambahkan dengan nama penulisnya Bapak Ibu. Ya, dan aslinya. Nah, kita akan masuk ke sini Bapak Ibu ya, ke salah satu sumber yang memang sedang kita cari. Judulnya Konsep Diri Anak Jalanan. Tadi betul ya, yang memang kita mencari itu. Penulisnya ada kata Nasti ini ya, dan tahunnya 2016. Agar kita mudah dalam mengutip, nah ini sambil saya juga menyampaikan materi tentang pengutipan dari Google Scholar atau Google Cendekia. Di sini ada tools kutip Bapak Ibu. Ya, ini tinggal diklik, lalu saya biasa menggunakan referensi manager ya, yang Repman ya. Lalu kita save ya. Lalu kita kembali ke Mendeley ya, lalu kita masukkan seperti tadi ya. Di insert ya atau di add file ya. Nah, nanti akan masuk yang rapihnya Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita lihat di sini lebih rapi Bapak Ibu ya. Nah, ini cara yang bisa kita gunakan untuk memasukkan data referensi atau mengutip dari Google Cendekia. Bagaimana kalau kita ingin masukkan sebanyak mungkin? Misalnya lebih dari satu. Kalau satu-satu kan agak repot mungkin ya Bapak Ibu ya. Nah, ini biasanya saya menggunakan sebentar. Contoh ya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya ada tiga referensi yang ingin kita kutip ya. Kita simpan dulu Bapak Ibu. Kita simpan. Nah, simpannya ini bisa kita buat folder baru di sini, misalnya referensi artikel ya. Ini juga sama, kita simpan, lalu simpannya di referensi artikel. Iya, begitu. Nah, ketika sudah disimpan, ini Bapak Ibu bisa ke koleksiku. Nah, koleksiku. Pilihnya yang tadi, mana ya, referensi artikel. Nah, ini dia. Nah, ini referensi artikel, kita pilih 3. Nah, ini 3-3-nya ada masuk ke sini, lalu kita ekspor semua. Pilih yang Repman yang tadi, simpan, ya. Kemudian kita kembali lagi ke Mendeley, ya.
masukkan. Nah, nanti tiga-tiganya langsung masuk ke sini, Bapak Ibu. Ya, tiga-tiganya masuk ke sini. Itu ya, ini ada ya semua. Itu Bapak Ibu. Nah, itu untuk penguntipan. Untuk sebetulnya bisa juga dari Mendeley ini kita contohkan lagi, Bapak Ibu ya, satu lagi deh. Ketika kita klik masuk ke salah satu jurnal misalnya, ya ini salah satu jurnal masuk ya, ini juga bisa kita ambil datanya kalau kita sudah mengaktifkan, ada di sini Bapak Ibu di extension Google Chrome, ini namanya Mendeley Web Importer. Ya. Kita klik, ya mungkin sepertinya harus sign in dulu ya. Intinya takut agak lama ya, takut Bapak Ibu jenuh. Intinya sign in, nanti ketika sudah sign in bisa di-download, prosesnya mirip dengan yang tadi gitu. Artinya bisa langsung ya, dari sini juga muncul di sini, tidak mesti harus dari Google Scholar. Tapi kalau menurut Bapak Ibu lebih nyaman dari Google Scholar, silakan. Ya, tinggal Bapak Ibu memilih saja cara yang bisa digunakan. Ya, baik Bapak Ibu, untuk referensi manager sampai di situ dulu. Nanti kita akan ke yang lain, ke apa lagi ya? Nah, nanti ada beberapa tools lagi yang lain. Sampai di sini mau ada yang ditanyakan dulu atau kita diskusikan, barangkali ada ada hal yang salah yang saya sampaikan, mungkin Bapak Ibu bisa membantu mengkoreksi. Silakan Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan ke yang lain. Tidak ada Bapak Ibu? Oke Bapak Ibu, nah sebelum kita lanjutkan ke yang lain, saya ingin memastikan bahwa Bapak Ibu sudah menginstal aplikasi apa namanya nih, Mendeley. Ya. Ada yang belum? Saya cek satu-satu ya Bapak Ibu ya. Pak Muhammad Amin sudah install Pak? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Oke. Bu Amalia, sudah Bu Amalia? Saya pakainya Zotero, Pak. Oh, Zotero, oke. Tidak beda jauh sih sebetulnya, tapi Ya. Bisa juga nanti coba-coba menggunakan Mendeley, Bu. Oke, Bu Mila, begitu Bu Mila? Ya, kebetulan saya belum Pak, ini mau install. Oke, di Antos Bu, mudah-mudahan bisa langsung dieksekusi Bu ya. Karena ini adalah salah satu hands-on-nya, yaitu Bapak Ibu punya aplikasinya. Bu Risma Nurmalasari, sudah install kah Teh Risma? Ada tapi bukan pakai Mendeley Pak, Pakai apa tuh? pakai Zotero. Zotero juga ya. Oke, nggak apa-apa. Dicoba tapi Bu ya, nanti diinstal Mendeley-nya Bu ya. Iya, baik. Oke. Nah, Bapak dan Ibu perlu diketahui ketika Bapak Ibu menggunakan Zotero misalnya, lalu dibuka di Word ya, lalu Bapak Ibu ingin memasukkan data Mendeley. Nah, biasanya dia akan error Bapak Ibu. Nah, ini terjadi karena kode Zotero dengan Mendeley yang berbeda, jadi harus diakalin dulu. Cara mengakalinya agak ya sebetulnya tidak terlalu rumit, daripada harus mengganti secara manual semua referensi dari Zotero ke Mendeley atau sebaliknya. Tapi ada triknya, dan itu cukup mengaktifkan di Word itu diaktifkan codingnya ya, nanti ada karakter yang harus dihapus. Perlu saya contohkan atau enggak Bapak Ibu ya? Atau enggak usah ya namanya ya? Mudah-mudahan nggak ketemu yang begitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu membuka error gitu ya, tidak bisa di-insert si Mendeley-nya, nah itu berarti ada dari Zotero-nya yang menghambat Mendeley tidak bisa digunakan. Gitu Bapak Ibu ya.
Kalau yang lain, Bapak Ibu, nah kalau para suhu ini saya tidak perlu bertanya, ini nampaknya sudah semua ini. Tapi saya percaya Bapak Ibu sudah punya Mendeley-nya, Bapak Ibu ya. Yang tadi saya sampaikan adalah karena ini direkam ya, sambil rekamannya bisa diputar kembali. Nah, nanti kalau masuk ke YouTube lumayan nambah-nambah subscriber gitu Bapak Ibu ya. Oke, mudah-mudahan untuk Mendeley cukup Bapak Ibu ya. Saya berharap bisa bisa digunakan Mendeley-nya, ini sangat-sangat membantu kita. Dan perlu Bapak Ibu tahu juga bahwa Mendeley ini bisa ya seperti sharing ya. Jadi apa yang ada 2 akun itu bisa saling men-share gitu, tidak perlu mengulang prosesnya. Ya, jadi misalnya Pak Amin ingin berkolaborasi dengan kawannya, nah itu tinggal disinkronkan saja, tidak perlu membuat file baru gitu Bapak Ibu. Oke, untuk Mendeley itu nampaknya ya cukup ya Bapak Ibu ya. Berikutnya kita akan ke Grammarly Bapak Ibu. Grammarly ini sebetulnya tidak perlu tidak perlu terlalu dalam karena pada intinya dia adalah tools untuk ini Bapak Ibu ya. Oke, Grammarly ini digunakan untuk proofread Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada kata yang kurang tepat, terutama bahasa Inggris, kalau Bapak Ibu menggunakan artikel bahasa Indonesia, mungkin tidak apa-apa tidak menggunakan ini. Dan di Word juga ada tools untuk proofread kalau memang berbahasa Indonesia. Kalau untuk bahasa Inggris ini cukup worth it Bapak Ibu ya, bagus untuk penggunaannya. Nah, mungkin saya secara pribadi karena tidak terlalu menguasai bahasa Inggris ya. Pada intinya adalah begini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menggunakan aplikasi Grammarly, ada kata yang kurang tepat, nah ini nanti akan dibantu diperbaiki oleh Grammarly ini. Nah, sebagai contoh, coba akan saya contohkan penggunaannya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya seringkali kita kan menggunakan Google Translate Bapak Ibu ya. Bukan kita sih, saya. Mungkin Bapak Ibu tidak menggunakan Google Translate dalam menerjemahkan, tapi menggunakan kemampuan Bapak Ibu sendiri, apalagi yang bahasa Inggris ya. Nah, tapi ketika ini contoh saja, misalnya ada yang menggunakan Google Translate ya, kita coba. Lupa, ini kan sudah bahasa Inggris. Mohon maaf Bapak Ibu. Ya harusnya saya nyari artikel yang berbahasa Indonesia, kenapa saya jadi nyari yang bahasa Inggris? Mohon maaf ya. Oke, sebentar Bapak Ibu ya. Oke. Ya, saya akan coba menggunakan artikel berbahasa Indonesia. Kita akan terjemahkan menggunakan Google Translate. Ya, ini kan biasanya begini Ibu ya, Bapak Ibu ya, tinggal kita kopas ya. Paste di bahasa Indonesia, lalu bahasa Inggrisnya kita copy. Nah, untuk menggunakan tools-nya, kita tinggal di pastekan lagi.
Oke, sebentar Bapak Ibu ya. Dan ini memang jarang digunakan kalau memang berbahasa Indonesia Bapak Ibu ya. Ini untuk yang berbahasa Inggris bisa membantu, apalagi yang berbayar Bapak Ibu. Kalau yang berbayar itu akan lebih banyak keunggulannya. Nah, ini biasanya yang ada tanda-tanda seperti ini yang perlu diperbaiki Bapak Ibu ya. Tapi sekali lagi tentu ini kan namanya juga mesin Bapak Ibu ya. Ini kan karena mesin jadi bisa dikatakan tidak sempurna. Ya, tidak sempurna. Tentu kalau yang memang punya kemampuan berbahasa Inggris lebih baik itu akan bagus juga ya. Jadi tinggal kita minta bantuannya. Ini hanya tools untuk meringankan pekerjaan dari kolega kita yang bahasa Inggrisnya lebih mahir. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk Grammarly itu Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Pak Hamdan. Ya, mohon izin boleh Siap. Pak. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya Bapak Ibu. Ya, ini masih penggunaan Grammarly. Nah, berikutnya adalah Turnitin ya, Bapak Ibu. Perlu saya sampaikan terkait dengan Turnitin ini di kampus kita ada beberapa yang diberikan akun untuk Turnitin. Ya. Misalnya jurusan atau jurnal atau dosen yang ternyata sudah banyak menggunakan Turnitin. Jadi dulu itu sempat dihentikan penggunaan akun Turnitin ya, bagi yang akunnya itu tidak digunakan. Karena Turnitin ini berbayar Bapak Ibu ya. Jadi kalau harus diberikan seluruhnya ke seluruh dosen UIN nampaknya berat ya, dan oleh karenanya kampus kita ini memberikan kebijakan bagi yang memang sering saja menggunakan Turnitin. Nah, misalnya jurusan. Silakan Bapak Ibu bagi yang di jurusan tapi belum punya akun Turnitin jurusan atau bagi pengelola jurnal yang belum punya akun Turnitin jurnal itu bisa menghubungi pihak perpustakaan Bapak Ibu. Ya, komunikasikan saja bahwa akun itu akan digunakan untuk jurusan dan jurnal ya. Jadi tidak apa-apa, biasanya kan satu jurusan punya satu jurnal. Nah, jadi punya dua akun. Ya. Kalau yang jurusan biasanya digunakan untuk Turnitin mengecek plagiasi skripsi. Ya, kalau yang jurnal ya, untuk kepentingan jurnal itu silakan diminta komunikasikan saja. Mudah-mudahan mereka paham dan mau membuatkan akun untuk jurusan serta jurnal yang Bapak Ibu kelola atau Bapak Ibu terlibat di sana. Kalau Bapak Ibu bukan terlibat di jurusan ataupun di pengelola jurnal, sampaikan ke pengelola jurusan bahwa kalau belum punya akun Turnitin itu bisa komunikasi dengan pihak perpustakaan UIN Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu saya kira untuk penggunaannya Bapak Ibu sudah pernah menggunakan, cuma yang luar biasa bagi suhu ya, para suhu jurnal di UIN Bandung ya, yang saya tahu dua orang ini nih, tapi saya kira teman-teman yang lain juga ada yang ini ya yang bisa ya. Budian dan Pak Busro itu kalau bikin artikel similarity-nya selalu 0 ya. Similarity-nya selalu 0. Nah, kalau saya secara pribadi belum mampu sampai ke level itu. Nah, cuma Bapak Ibu intinya mereka bisa mencapai titik similarity 0%. Nah, ini
perlu kita belajar juga bahwa memastikan artikel yang kita tulis itu minim similarity. Kalau tidak salah, pertemuan sebelum-sebelumnya sudah disampaikan Bapak Ibu ya tentang Turnitin. Jadi yang ingin saya pastikan adalah Bapak Ibu terbiasa dengan penggunaan Turnitinnya. Kalau tidak punya akun, tadi ya, ada juga sih yang dijual di Shopee misalnya begitu. Nah, itu ada juga ya. Dan kalau aplikasi cek plagiasi yang lain, saya kira belum terlalu sebagus Turnitin. Yang cukup bagus adalah memang Turnitin. Dan sudah banyak sebetulnya aplikasi-aplikasi yang menyediakan fasilitas cek similarity, Pak Ibu. Apakah perlu dicontohkan penggunaan Turnitin? Tidak perlu ya, saya kira ya. Halo Bapak Ibu. Oke, Quillbot. Ya, Quillbot. Nah, ini kayaknya juga minggu lalu sudah ya Bapak Ibu ya. Yang minggu lalu hadir, ada? Kalau Pak Amin minggu lalu hadir, Pak Amin? Pak Amin hadir, Pak Amin? Hadir, Pak. Penggunaan Quillbot minggu lalu disampaikan, Pak ya? Saya lupa ingat kalau Quillbot-nya ini. Oke, Quillbot ini parafrase, aplikasi untuk memparafrase. Oke, coba kita intip dulu Bapak Ibu ya. Oke, kita akan intip penggunaannya, mudah-mudahan bisa kita terapkan ya. Yang share screen Bapak Ibu. Kalau saya tidak salah minggu lalu itu atau saat sesi keempat itu sudah sudah dicontohkan ya tentang parafrase. Cuma tidak apa-apa, coba kita cek ya. Misal kita paste kalimatnya di sini lalu kita parafrase. Nah, memang yang perlu diperhatikan dari mesin seperti ini adalah mesin ini akan memberikan tawaran kalimat yang serupa tapi tidak sama dengan yang ada. Namun yang perlu kita lakukan adalah membaca kembali, khawatir kalimat yang ada itu malah jadi tidak nyambung. Nah, ini sering terjadi ketika dibaca yang awalnya sudah nyaman, sudah mengalir gitu, ketika diparafrase malah menjadi rancu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Penggunaannya seperti itu ya. Jadi ini akan membantu Bapak Ibu dalam menghindari plagiasi terlalu tinggi. Nah, mungkin teman-teman mahasiswa juga bisa disampaikan ini tentang cara menggunakan aplikasi ini, tapi semoga tidak digunakan untuk kecurangan Bapak Ibu ya. Nah, secara umum itu Bapak Ibu untuk Quillbot. Jadi keuntungannya melakukan parafrase secara otomatis, kemudian memberikan pilihan yang standar maupun yang fluent dalam penerjemahan Indonesia ke dalam bahasa Inggris, kemudian memberikan beberapa pilihan parafrase kepada penulis. Oke, ya Bapak Ibu untuk aplikasi Quillbot. Nah, ini berikutnya adalah OneDrive Bapak Ibu.
Nah, OneDrive ini bawaan dari Microsoft ya. Keuntungannya kalau mungkin Bapak Ibu pernah menggunakan tools share yang ada di yang ada di Google Google Dokumen. Di Google Dokumen itu misalnya saya punya artikel di Google. Oke. Ya, misalnya saya punya artikel di Google Doc, ya, lalu saya kolaborasikan, saya tambahkan misalnya emailnya Pak Muhammad Amin ke dokumen saya, maka ya, terutama ditambahkan sebagai editor ya, nah maka saya dan Pak Amin itu bisa mengedit secara bersama, ya, dan akan tahu perubahannya yang mana yang diubah. Nah, ini juga sama untuk OneDrive juga, hanya bedanya adanya di Word. Nah, ketika kita mengedit di Word, kan kalau di Google Doc masih ada banyak yang belum bisa digunakan, seperti penggunaan Mendeley itu nampaknya masih belum bisa maksimal di Google Dokumen ya. Tapi kalau di Word, karena sudah ya mungkin sudah lebih dulu, jadi dia lebih bisa untuk untuk penggunaan tool-tool yang lain. Nah, sedangkan untuk share-nya, nah ini bisa kita tambahkan orang lain ya, emailnya yang tentunya yang juga sama-sama punya akun OneDrive tadi ya. Nah, nanti jadi bisa mengedit bersama, bisa merevisi bersama ya. Apa yang diperbaiki, yang ketika file itu dibuka, misalnya file saya berbagi dengan Pak Ade Arif misalnya, lalu Pak Ade Arif menambahkan, ketika saya buka itu sudah berubah filenya, jadi tidak perlu lagi menimpah file yang ada atau mengganti revisi 1, revisi 2, revisi 3, revisi 257 misalnya. Nah, itu tidak perlu lagi melakukan itu karena sudah saling terhubung. Itu Bapak Ibu ya. Penggunaan OneDrive. Ya, silakan Bapak Ibu download dulu, install dulu aplikasi OneDrive-nya, pastikan bisa login ya, tapi akun Microsoft itu agak sedikit repot juga sih memang. Nah, silakan dicoba-coba lah Bapak Ibu ya. Nah, penggunaan aplikasi Microsoft atau email Microsoft. Ada beberapa hal lagi Bapak Ibu yang ingin disampaikan, mudah-mudahan tidak lama ya. Mudah-mudahan sebelum jam 10 juga sudah selesai. Bapak Ibu mungkin kalau Bapak Ibu ingat proses dari awal sesi 1 sampai sesi 5 itu kan kita menarik garis lurusnya, niatnya adalah kita punya artikel, tapi tentu goals-nya adalah artikel kita publish Bapak Ibu ya. Nah, ini ada beberapa cara ya, tadi kan ketika artikel kita sudah ditulis ya, sudah ada judulnya, ada abstraknya, ada isinya ya, dari mulai introduction sampai reference ya. Nah, ini kemudian saat menulis juga memperhatikan etika penulisan, kalau ada similarity yang tinggi perlu kita ubah dengan parafrase, yang aplikasi parafrasenya diberikan juga gitu kan. Kemudian penggunaan referensi manajernya juga perlu diperhatikan, maka penggunaan aplikasi Mendeley juga disampaikan gitu. Lalu karena penulisnya lebih dari satu orang, maka penggunaan tools untuk share file juga disampaikan. Nah, berikutnya adalah bagaimana agar kita, ya Pak, anggapannya begini, artikel kita sudah siap submit, gitu. Karena memang niatnya kita ingin publish, kita ingin submit lalu kita publish. Nah, maka kita perlu mengenal yang namanya jurnal, Bapak Ibu ya, jurnal. Mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa dengan
ini. Tapi ada juga yang tidak terbiasa. Mungkin yang nanti menyaksikan video ini tidak tahu sebetulnya apa itu OJS ya. Nah, jadi Bapak Ibu perlu saya sampaikan bahwa saat kita mencari jurnal ya perlu kita sesuaikan dengan artikel kita, kondisi artikel kita. Ini saya ingin pengenalan dulu tentang OJS Bapak Ibu ya. Di apa namanya, kita bisa cari jurnal wawasan ya misalnya. Jurnal wawasan ini adalah jurnal yang dikelola oleh Mas Busro ya misalnya. Contoh saja. Nah, mungkin Bapak Ibu tidak asing ya melihat tampilan yang mirip-mirip seperti ini ya. Jadi di atasnya ada heading-nya, ada judulnya ya. Ada tombol-tombolnya di sini. Ya. Ini adalah OJS. OJS itu adalah singkatan dari Open Journal System dan dia adalah sistem engine dari web. Ya kalau kita kenal apa misalnya istilahnya saya lupa ini kan karena saya bukan orang IT loh. Tapi intinya OJS itu engine-nya. Jadi tidak semua jurnal menggunakan OJS. Ada yang menggunakan OJS, ada yang tidak. Tapi yang jelas engine-nya, mesin di web itu ada yang menggunakan OJS. Nah, jurnal kebanyakan di Indonesia itu menggunakan OJS. Ada yang menggunakan OJS OJS 2 dan ada yang menggunakan OJS 3. Nah, ini yang Bapak Ibu lihat ini adalah OJS 2 yang tampilannya masih seperti ini ya. Ya, jadi ada posisinya. Kalau posisi-posisinya mungkin bisa berubah-ubah, tapi yang jelas akan ada hal yang membuat Bapak Ibu merasa oh ini seperti ini gitu. Ada juga yang OJS 3 itu jurnal apa ya? Kalau di UIN itu menggunakan OJS 2 karena semua satu UIN itu sistem engine-nya pakai OJS ya. Kalau OJS 2 mohon maaf. OJS 2. Kalau harus diubah ke OJS 3 maka semuanya harus berubah. Ya, begitu untuk penggunaan OJS-nya. Nah, dan mungkin Bapak Ibu bisa mencari jurnal yang cocok dengan Bapak Ibu, misalnya ke Sinta bisa ya. Sinta ya waktu itu disinggung disinggung ya waktu kita di Aula PPG itu cara kita harus memiliki akun Sinta. Nah, Bapak Ibu harapannya Bapak Ibu juga punya akun Sinta bisa dibuat ya. Misalnya kita pede nih cari jurnal Sinta 2, klik saja di sini klik S2 ya Sinta 2. Lalu nah kalau di Sinta ini semakin tinggi semakin angkanya tinggi semakin kurang bagus. Tapi bukan berarti tidak bagus. Ya sebetulnya pengelolaannya saja yang belum sebagus yang Sinta 3, Sinta 2 dan Sinta 1 gitu. Nah, misalnya Bapak Ibu percaya diri mencari Sinta 2, silahkan dicari, bisa mencari berbagai hal yang berkaitan dengan artikel Bapak Ibu. Bisa mencari langsung nama jurnalnya, ya bisa mencari ke subjek areanya, ya misalnya yang keagamaan, religionnya yang kita klik gitu, lalu bisa didetailkan, bisa yang umum saja misalnya pendidikan gitu. Ya, ini sistemnya misalnya kita coba-coba saja misalnya Bapak Ibu. Nah, perlu diingatkan sekali lagi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah submit ke satu jurnal, itu tidak boleh lagi disubmit ke jurnal yang lain, tidak seperti mengirimkan lamaran pekerjaan gitu Bapak Ibu. Tidak coba-coba masukin ke sini, masukin ke situ. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Kalau sudah masuk harus menunggu respon dulu dari pengelola. Kalau sudah ditolak barulah kita bisa mencari jurnal lain untuk kita submit. Kalau diterima ya tinggal menunggu proses, apalagi kalau ada
review yang disampaikan oleh mereka. Kadang-kadang ada yang direview sudah diperbaiki berkali-kali, pas sudah 5 kali misalnya, hasilnya tetap di reject, ditolak juga. Itu ada juga. Ya, itu namanya dinamika di pengelolaan jurnal, memang seperti itu, Bapak Ibu ya. Contoh misalnya kita merasa kayaknya ini cocok nih, nah, bagus ya, jurnal obsesi. Kita klik saja, kita cari, kita masuk ke web aslinya ya. Di sini ada website atau editorial URL. Nah, masuk saja ke website. Lalu nanti kita akan dibawa ke jurnal aslinya. Nah, ini ada di sini ya tulisan OJS Open, maaf, ada Open Access. Berarti Open Access ini terbuka untuk umum. Ada juga yang harus berbayar untuk masuk atau untuk bisa membaca artikel dari dari jurnal tersebut. Kalau ini kan open ya, jadi siapa saja bisa melihat, siapa saja bisa membaca. Nah, Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, ada download template sini ya, silakan kita download saja. Nanti akan masuk ke file yang akan kita gunakan, seperti yang tadi disampaikan di awal ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini begini. Tentu setiap masing-masing jurnal punya pola yang berbeda. Nah, ketika sudah, tentu Bapak Ibu perlu membuat akun di masing-masing jurnal. Ya, nanti Bapak Ibu perlu punya tabel ya, di jurnal ini apa nama akunnya dan lain sebagainya, kapan submitnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa tahu kapan kita harus ngecek ke aplikasi tersebut ya, ke jurnal itu, jurnal obsesi. Waktu itu kita submit tahun 2020 bulan 5 tanggal 20 misalnya, maka nanti kita cek lagi seminggu atau 2 minggu ke depan. Nah, gitu. Ini adalah OJS tadi Bapak Ibu ya. Nah, untuk jurnal yang lain itu, apalagi yang dari luar negeri, tidak semuanya menggunakan OJS Bapak Ibu. Jadi tampilannya beda-beda. Ya, jadi yang ingin disampaikan di materi ini adalah tampilan jurnal itu bukan hanya OJS saja, tapi yang familiar adalah OJS. Dan materi terakhir adalah bagaimana cara kita mencari jurnal baik yang nasional maupun internasional. Untuk yang nasional tadi sudah saya singgung sedikit, bisa kita minta bantuan dari Sinta ya. Bisa juga dari Google Scholar juga bisa, gunakan Garuda juga bisa. Ya, indeksasi yang ada di masing-masing artikel, masing-masing jurnal, nah itu bisa kita gunakan untuk mencari jurnal ya, dari misalnya DOAJ, Bapak Ibu pernah dengar DOAJ, itu bisa kita gunakan untuk mencari jurnal. Nah, yang terakhir ini adalah mencari jurnal yang internasional, Bapak Ibu. Bisa kita menuju, nah ini salah satunya Bapak Ibu ya. Ada banyak Bapak Ibu jurnal finder itu. Ini yang bisa kita gunakan diantaranya adalah yang Elsevier yang masih satu grup dengan Scopus Bapak Ibu ya, masih satu perusahaan. Misalnya kita tadi punya artikel judulnya tadi Bu ya, Bapak Ibu ya, yang tadi saya jadikan contoh. Nah, ini bisa kita kopas judulnya ke abstraknya bisa juga kita kopas. Kalau judulnya juga bisa ya. Jadi nanti dia akan mendeteksi jurnal mana yang cocok dengan artikel kita. Ya, jurnal mana yang cocok dengan artikel kita. Dengan begitu, kita akan lebih tepat sasaran dalam mengirimkan paper kita atau artikel kita. Ya, jadi lebih tepatnya seperti kalau kita mencari kerja itu ya lebih sudah ada lowongannya lah kira-kira begitu dan cocok dengan yang kita inginkan. Nah, ini
bisa diisi ya Bapak Ibu ya. Oke. Spiritual. Contoh saja, nanti dia akan mencari. Nah, ini dari Elsevier ya. Silakan nanti Bapak Ibu cari di Google, ketiknya jurnal vendor Elsevier. Ini banyak, nanti dia akan menawarkan jurnal-jurnal yang terindeks, terutama terindeks Scopus Bapak Ibu ya, untuk yang ada di Elsevier ini. Kalau yang berikutnya ada juga ini Web of Science. Ya, dia mirip dengan yang tadi cara penggunaannya, kita tinggal copy paste saja data yang kita miliki. Itu Bapak Ibu ya, jadi itu dalam rangka Bapak Ibu menemukan artikel yang sesuai dengan jurnal yang sesuai dengan artikel kita. Ini banyak, ada Willy, ada banyak di sini Bapak Ibu ya, beberapa pilihan. Nah, ini bisa kita gunakan. Itu saja untuk materinya. Siapkan ini untuk hand-on-nya Bapak Ibu ya. Siapkan final naskah artikel ya, lengkap dengan referensi manajer Mendeley ya. Ini di sini yang jadi hand-on-nya harus pakai Mendeley Bapak Ibu. Jadi kalau yang tadi pakai Zotero, bisa untuk hand-on ini gunakan Mendeley. Nah, kemudian ikuti template jurnal atau proceeding yang ingin dituju. Nanti Bapak Ibu perlu mencari jurnal yang akan dituju. Kemudian proofread ya tadi ya, menggunakan artikel dengan Grammarly bila disiapkan dalam bahasa Inggris. Kemudian kumpulkan hasil cek Turnitin pada folder hand-on kelima ya, di folder yang sudah di-share dengan nama file adalah jurusan, nama lengkap, contoh ya, contohnya informatika Ibu Dian Saadilah Mailawati. Nah, gitu Bapak Ibu. Itu materi yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang ingin didiskusikan atau ada yang ingin mengkoreksi apa yang saya sampaikan, juga saya sangat terbuka. Bu Amalia Dwi. Ya, ini lebih tepatnya mau nanya sih Pak. Silakan. Kalau kampus nyediain subscription Grammarly Premium nggak ya? Kalau Grammarly saya belum tahu nih Bu ini. Nampaknya sih belum ya, nampaknya belum ya. Tapi nanti itu bisa dijadikan sebagai bahan ajuan ke rumah jurnal ya, nanti akan diajukan juga. Gitu. Oke, ya, makasih. Oke, sama-sama Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, tidak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Sekali lagi saya mohon maaf, ini dalam rangka bukan menggurui, tapi kita sharing, kita belajar bersama. Saya pun jadi belajar lagi, jadi mengingat kembali, dan juga banyak hal yang belum saya tahu, jadi menjadi juga tahu dengan adanya kegiatan ini. Mudah-mudahan tujuan kita bisa tercapai Bapak Ibu ya. Kita punya artikel yang publish, niatnya bukan untuk hanya menambah poin atau menambah koin, tapi juga untuk memberikan nilai manfaat kepada orang banyak ya, dan insya Allah akan juga bisa menjadi bekal kita di kehidupan akhirat kelak. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan atau tidak ada lagi yang ingin disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita doa dulu mungkin. Ini alhamdulillah ini sebetulnya ada Pak Arif, itu saya terasa bahagia sekali. Pak Arif, mudah-mudahan Pak Arif berkenan membacakan doa nih Pak Arif nih.
Dilanjut oleh coach aja, coach. Baik. Terima kasih Pak Arif. Pak Arif ini selalu selalu waduh. Oke, Bapak dan Ibu, saya turut berdoa mudah-mudahan apa yang menjadi hajat, keinginan kita ya, baik urusan yang sifatnya duniawi, karena bagaimanapun yang di duniawi ini adalah yang perlu kita tempuh, dan segala sesuatu yang menjadi urusan dunia ini adalah bekal kita menuju akhirat. Oleh karenanya, perjuangan kita menulis artikel mungkin terasa seperti duniawi, apalagi kalau kita ketemu dengan jurnal yang harus membayar mahal, 20 juta misalnya, seperti kapitalis ya. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu, kita niatkan itu, kalau uang yang perlu kita keluarkan, kita niatkan sebagai sedekah ya. Kalaupun nanti artikelnya publish, dibaca oleh manusia sealam dunia ya, dan bisa bertahan beberapa tahun, mungkin itu bisa menjadi amal kita selama hidup di dunia dan bisa menjadi bekal. Juga dengan itu pula nanti hajat keinginan kita ya ke yang ingin kita capai, apapun itu bisa dikabulkan oleh Allah dan kita bisa dijauhkan dari api neraka dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan, tentu saya banyak kelemahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.